supaya tetap istiqomah, bagaimana caranya? Jangan pernah, yang pertama, jangan pernah berpikir untuk melakukan maksiat. Apalagi itu dosa-dosa besar. Jangan sampai jatuh pada dosa besar. Jangankan jatuh, mendekatinya saja atau berniat saja jangan. Kemudian yang berikutnya, upayakan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan. Dan butuh kesungguhan. Yang ketiga, hadiri majelis-majelis ilmu. Nah, seperti kita ini. Ini bagus. Majelis-majelis ilmu dihadiri. Wah, kajiannya kok kelihatannya, kalau saya sih merasa masih kurang butuh saat ini. Itu nomor sekian. Kita menghadiri majelis ilmu saja itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang saja, orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, kita sudah termotivasi. Kemudian kita hadir di situ, itu didoakan malaikat. Gratis itu, Pak. Doa malaikat itu. Nanti kalau misalkan di akhirat, itu orang kalau mau bisa bayar ini doa malaikat, itu disogok itu biar doakan oleh malaikat. Tapi nggak bisa lagi kalau di akhirat. Di dunia didoakan oleh malaikat. Lalu kemudian banyak-banyak baca istighfar. Karena ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita banyak-banyak istighfar? Karena istighfar ini membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Kan kata Nabi SAW, Innal abda idza akhta'a khati'ah, kalau seorang hamba melakukan satu dosa, maka nukitat fi qalbihi nuqtas sauda. Di dalam hatinya akan diberikan noda hitam. Kalau sudah ada noda hitam, kemudian makin banyak, hatinya makin keras, makin malas untuk taat kepada Allah. Ilmu makin susah masuk, nasihat juga susah diterima, makin keras hatinya. Maka di sini nanti akan buat dia goyah kepada keistiqomahan ini. Makanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca Quran, odoj. Itu bagus, one day one juice. Cuman itu butuh istiqomah juga. Tapi kalau nggak bisa, ya apa aja yang bisa kita baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang gampang, yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Kita nggak diwajibkan untuk baca 1 juz per hari, nggak. Tapi apa yang mudah, ya silahkan baca. Kemudian apa lagi? Suhbatus sholihin. Berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang rajin ke masjid, yang ucapannya baik, yang ramah. Kan seorang itu fa almaru ala dini khalilihi. Jadi ini perlu bagi kita. Demikian juga untuk meminta nasihat, mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu sebaik-baik nasihat bagi kita. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu menginginkan kemuliaan. Tetapi Allah menginginkan kita untuk istiqomah. Maka dahulukanlah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu istiqomah. Nabi Muhammad SAW juga dulu pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'daka. Ya Allah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan dalam Islam yang tidak akan aku tanya lagi tentang itu setelahmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqomahlah. Jadi Allah
dan Rasulullah menginginkan supaya kita istiqomah. Nah, kalau kita sudah istiqomah, maka insya Allah kemuliaan itu akan ikut. Dan keistiqomahan yang paling baik dalam bidang ketaatan itulah sholat. Karena sholat ini adalah induknya ketaatan yang lainnya. Dia juga tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itulah tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia sudah menegakkan agama. Wa man hadamaha, siapa yang meruntuhkan sholat, maksudnya tidak menegakkan sholat, maka dia sudah meruntuhkan agama. Dia sudah menghancurkan agamanya. Mudah goyah orang seperti itu. Dan sholat ini juga kalau sungguh-sungguh dilaksanakan, benar pelaksanaannya, bukan hanya benar secara gerakan, tapi hatinya juga benar, niatnya dalam melaksanakan sholat itu benar, tulus lillahi ta'ala, maka ini sholatnya tersebut akan menuntun dia kepada yang baik-baik dan mencegah dia daripada perbuatan yang buruk. Bagaimana mungkin tidak mencegahnya dari perbuatan buruk sementara dia dalam sholatnya tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah, beribadah, dan kepadamulah kami minta tolong. Apa yang diminta tolong dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Dia tulus ikhlas berdoa kepada Allah dalam sholatnya supaya diberikan jalan yang lurus. Coba kalau dia ikhlas tulus berdoa kepada Allah SWT dengan doa tersebut 17 kali dalam sehari minimal, belum lagi sholat sunnahnya, ya kan? Allah itu maha penerima taubat, maha penerima doa, ya kan? Allah mengijabah doanya, maka Allah lah yang menuntun dia ke jalan yang benar. Tapi kalau niatnya salah, hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang alim, orang yang rajin ke masjid, nah hati-hati yang seperti ini. Dia kan berarti tidak mengharap ridho Allah, tidak mengharap pahala dari Allah, bukan lillahi ta'ala. Hati-hati orang seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dibiarkan hatinya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga perlunya kita meluruskan niat supaya mendapatkan keistiqomahan yang tadi itu.